Oke, kita bicara soal sukses dan gagal. Kita sering banget mikir kalau dua hal ini ya simple aja, hasil dari kerja keras dan keputusan yang pintar. Tapi gimana kalau ceritanya ternyata jauh lebih rumit? Gimana kalau ada kekuatan tak terlihat yang kita sebut keberuntungan dan resiko yang ikut bermain? Yuk kita mulai dari sini. Ini ide dari Profesor NYU Scott Galloway dan ini bakal jadi pegangan kita selama pembahasan kali ini. Intinya, apa yang kita lihat di permukaan seringkali cuma sebagian kecil dari cerita yang jauh-jauh lebih kompleks di baliknya. Kita semua pernah dengar ini kan? Kerja keras pasti sukses. Tapi beneran sesederhana itu? Apa iya usaha kita sendiri itu jadi satu-satunya faktor yang nentuin hasil akhir hidup kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk ngebahas ini, kita bakal masuk ke sebuah cerita yang kayaknya mustahil banget terjadi. Cerita ini dimulai dari beberapa angka yang luar biasa. Oke, coba bayangin, tahun 1968, di seluruh dunia ada sekitar 303 juta anak setingkat SMA. Banyak banget kan? Dari angka raksasa tadi, sekitar 18 jutanya tinggal di Amerika Serikat. Angkanya udah jauh lebih kecil, tapi ya masih banyak banget. Sekarang kita persempit lagi. Dari 18 juta itu, cuma 270 ribu yang tinggal di negara bagian Washington. Udah mulai kelihatan lebih spesifik nih. Dan dari semua itu, cuma sekitar 300 anak yang sekolah di satu sekolah swasta khusus dekat Seattle, namanya Lakeside School. Bayangin, dari 303 juta, sekarang tinggal 300. Dan ya, di antara segelintir siswa itu, ada satu nama yang kita semua kenal, Bill Gates. Dan di sekolah inilah dia dapat akses ke sesuatu yang sangat langka waktu itu, sesuatu yang pada akhirnya mengubah dunia. Dan yang bikin cerita ini makin luar biasa, kesempatan emas ini, akses ke salah satu dari sedikit komputer sekolah di seluruh dunia, bukan didanai dari hibah pemerintah atau donatur kaya. Bukan. Komputer itu ada berkat acara obral barang bekas yang diadain ibu-ibu di sekolah. Dari sinilah Gates dan temannya, Paul Allen, bisa ngulik komputer sepuasnya. Ini bukan kata orang lain loh, Gates sendiri yang ngakuin betapa krusialnya keberuntungan satu dalam sejuta ini. Tentu, ini nggak mengecilkan kejeniusan atau kerja kerasnya, tapi ini nunjukin kalau percikan awalnya itu datang dari sebuah kebetulan yang gila banget. Tapi, Bill Gates itu nggak sendirian di Lakeside. Ada anggota ketiga dari geng komputer mereka. Dan disinilah ceritanya jadi tragis, dan kita dipaksa melihat sisi lain dari keberuntungan. Kenalin, Ken Evans. Dia ini sahabat terbaiknya Gates. Bisa dibilang, mereka ini selevel dalam segala hal. Sama-sama pinter komputer, sama-sama ambisius, semangatnya sama-sama membara. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka, takdir. Mereka berdua ini bener-bener nggak terpisahkan. Mereka udah nyusun rencana masa depan yang mereka yakin bakal mereka bangun bareng. Mereka ngobrolin soal jadi CEO, jadi jenderal, duta besar. Pokoknya apapun itu, mereka akan lakuin bareng-bareng. Tapi semua rencana itu nggak pernah jadi kenyataan. Kent Evans meninggal dunia dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum dia lulus SMA. Sebuah peristiwa yang tragis banget dan probabilitasnya juga 1 dalam sejuta. Sama persis kayak keberuntungan yang didapat Bill Gates. Nah, disinilah poin utamanya. Kita harus paham hubungan antara dua kekuatan besar yang saling berlawanan ini. Keberuntungan dan resiko itu, ya mereka adalah bagian dari cerita yang sama. Gampangnya gini, keberuntungan dan risiko itu seperti dua sisi mata uang yang sama. Kamu nggak bisa percaya sama yang satu, tapi nggak baikan yang lain. Keduanya ada, karena dunia ini terlalu rumit untuk membiarkan 100% tindakan kita menentukan 100% hasilnya. Ini adalah kekuatan dengan skala yang sama persis, cuma arahnya aja yang berlawanan. Bill Gates mengalami keberuntungan yang luar biasa, sementara Kent Evans mengalami risiko yang sama luar biasanya. Cerita yang sama, tapi hasil akhirnya beda total. Oke, sekarang kita lihat gimana konsep ini bikin cara kita menilai kesuksesan dan kegagalan orang lain jadi lebih rumit. Batasnya itu ternyata tipis banget. Coba deh lihat ini. Vanderbilt sama Rockefeller, mereka sama-sama melanggar hukum. Tapi karena mereka berhasil, kita sebut mereka apa? Jenius bisnis, visioner. Terus Enron, mereka ngelakuin hal yang sama, tapi gagal. Kita sebut apa? Kriminal. Garis antara berani dan nekat itu ternyata cuma ditentukan oleh hasil akhirnya. Kita sering banget bikin narasi yang simpel setelah semuanya terjadi. Tanpa sadar ada peran keberuntungan dan risiko di sana. Zuckerberg dibilang jenius karena nolak jual Facebook. Tapi Yahoo?
dibilang bodoh karena nolak tawaran Microsoft. Padahal tindakannya sama persis kan? Labelnya aja yang beda. Dan itu semua ditentukan oleh hasil akhir. Jadi pelajarannya apa? Susah kan? Jadi, kalau kita nggak bisa asal meniru cerita-cerita ekstrem kayak tadi, terus apa dong pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya gini, daripada kita mati-matian mencoba jadi Bill Gates berikutnya, lebih baik kita fokus sama pola yang lebih umum dan bisa diulang. Contohnya, daripada meniru satu CEO, mending pelajari kebiasaan-kebiasaan umum dari ratusan pengusaha sukses. Misalnya soal konsistensi atau fokus ke pelanggan. Pola-pola inilah yang lebih bisa diandalkan, bukan cerita keberuntungan yang ekstrem. Ini keren banget, bahkan orang yang paling diuntungkan dari keberuntungan 1 dalam 1 juta pun paham betul soal ini. Sukses itu bisa bikin kita sombong. Karena kalau keberuntungan bisa datang nganterin sukses, saudaranya, si resiko, bisa datang dan ngambil semuanya lagi sama cepatnya. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Coba deh, lihat lagi perjalanan hidup Anda sendiri, kemenangan dan kekalahan Anda. Coba pikirin seberapa besar peran tak terlihat dari dua kekuatan ini. Ini bukan buat mengecilkan usaha Anda kok, tapi supaya kita punya sudut pandang yang lebih utuh dan lebih bijak soal cerita hidup kita sendiri dan juga cerita hidup orang lain.